mau Robux gratis gak, Dek? Mau dong, Kak. Kalau gitu, ayo ikut Om ke hotel. Tapi aku masih di bawah umur, Om. Oh, makin bagus dong. Iya, anjir, geli gua, Cok. Adik-adik semua, setuju gak kalau predator kayak gini harus di bumi hanguskan? Setuju, yeay. Halo semuanya, gua Kertas Merah, dan kali ini kita bakal bahas sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi. Ya, gue biasanya kebanyakan bahas kasus lama, tapi kali ini karena kebetulan lewat di timeline Twitter gua, jadi langsung aja kita bahas. Cerita diambil dari sebuah postingan oleh seorang pengguna dengan nama Jule. Jule kok kayak nggak asing? Tenang aja, Jule yang kali ini kagak selingkuh, tapi kasusnya lebih parah. Postingan yang isinya trigger warning, PDF, dan tindakan tidak senonoh. Tolong bantu sebarkan. Seorang selebgram sekaligus founder penyelenggara Olimpiade terkenal melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Postingan diupload pada tanggal 14 November 2025, yang artinya masih baru-baru ini sejak video diupload. Gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas. Kronologi kejadian. Aku berbicara mewakili sepupuku dengan inisial V yang merupakan anak di bawah umur yang menjadi korban tindakan tidak senonoh oleh seorang selebgram sekaligus founder dari JPEM Indonesia, salah satu penyelenggara Olimpiade terbesar. Pelaku juga menjabat sebagai CEO dari PT Digital Edu Indonesia. Awalnya V atau adik sepupuku, kita singkat aja jadi adikku. Awalnya adikku merasa gabut dan mencoba main Leo Match, salah satu bot di Telegram. Dari situ dia mendapat banyak like, salah satunya dari pelaku. Adikku merasa tertarik untuk chat pelaku karena di bionya bertuliskan yang mau Robux chat aja. Oke, jadi Leo Match itu simpelnya adalah sebuah dating app tapi di Telegram. Dan seperti dating app pada umumnya, pasti ada aja orang-orang yang menyalahgunakannya. Jadi awasi adik kalian untuk tidak macam-macam. Apalagi kalau di Telegram yang mana orang mikirnya cuma buat cari temen doang. Padahal di situ juga lah sarangnya para predator. Karena ini bukan sekali dua kali doang, anjir, gue denger cerita kasus kayak gini dari Telegram. Kemudian dilampirkan percakapan antara korban dan pelaku yang diawali dengan bagi Robux om, umur berapa, individu rentan, anak mana, Malang. Oh boleh lihat fotomu. Kemudian dikirim sebuah foto sekali lihat. Lucu pula. Aku harus gimana biar dapat Robux demi Robux. Jadi ukeku. Uke, maksudnya itu kayak istilah pasangan gitu kah? Kemudian ya udah, om umur berapa? 20, kuliah di UB. Oh, mau mutualan IG? Gak ada IG, gak main. Aku pakai Snapchat sama TikTok. Ya gak asik. Om mau sama aku emangnya. Kemudian dikirim sebuah voice message. Dari percakapan ini kita dapat mengambil kesimpulan kalau pelaku mengaku dirinya berusia 20 tahun dan berkuliah di UB. Gue gak tahu itu maksudnya Universitas Brawijaya atau bukan, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pelaku memamerkan akun IG miliknya yang ternyata bernama Ahmad Komarudin. Ia merupakan founder dari sebuah penyelenggara Olimpiade terbesar yakni JPEM Indonesia, sekaligus menjadi CEO PT Digital Edu Indonesia. Kemudian dilampirkan potongan percakapan lainnya yang isinya pelaku yang memamerkan Instagram miliknya. Kita bisa lihat kalau orang ini punya akses ke Instagram tersebut. Dah tahu kan? Jir, cek di Google namaku. Beneran kah? Hehehe. Gila, I pengusaha muda BTW. Hehe. BTW bisnis I saat ini masih ada 10, termasuk resto dan cafe dan brand-brand lain. Hehe. Gua rasa lu harus tahu. Anjing NPD banget, cok. Keren. Thank you udah nerima gue sebagai pacar lu. Mari kita lihat Instagramnya lebih dalam. Ini adalah Instagram yang pelaku gunakan. Sebuah profil Instagram dengan username udinsan_1 dengan nama Ahmad Komarudin yang memiliki 106.000 followers dan punya centang biru. Meskipun nggak terlalu terkenal dan gue yakin bukan kebanyakan, tapi semua dari kalian pasti nggak tahu siapa dia. Namun kita bisa katakan kalau dia bukan orang sembarangan dan merupakan seorang influencer dan juga seorang pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan. Di bio Instagramnya kita bisa lihat deskripsi seperti hanya manusia biasa, belajarlah tanpa batas, pendidikan itu penting buatmu. Dan juga tertera kalau dia adalah seorang CEO dari Digital Edu Indonesia dan merupakan founder dari JPEM Indonesia, sebuah penyelenggara Olimpiade. Oke, kelihatannya normal banget kan? Pastinya nggak ada yang salah dong sama orang ini, karena terlihat banget kalau dia adalah orang yang berpendidikan dan punya profil yang cukup kredibel. Tapi apakah aslinya seperti itu? Lantas kenapa tweet ini bisa menargetkan orang ini? Atau mungkin cuma salah orang aja? Tapi kenapa bisa punya akses ke Instagram tersebut? Apakah alasannya dihack? Alasan basi banget gak sih? Mari kita menyelam lebih dalam. Pelaku juga tidak sedang berkuliah di UB, melainkan alumni Unpak Banyuwangi, jurusan pendidikan bahasa Inggris angkatan 2013. Di sini kami menduga bahwa pelaku berusia 29 tahun. Kemudian dilampirkan data PD Dikti dari si pelaku yang tertulis kalau dia berkuliah di Universitas 17 Agustus Banyuwangi yang lulus tahun 2017. Kalau kalian ingat tadi, pelaku bilang kalau dirinya lulusan UB, tapi aslinya UB juga sih, Universitas Banyuwangi. Tapi kayaknya beda deh. UB itu biasa singkatan buat Universitas Brawijaya. Sedangkan kampus ini itu disingkat jadi Unpak Banyuwangi. Ya secara teknis lu bisa ngeles sih, sama-sama UB juga soalnya. Lalu juga pelaku bilang kalau umurnya itu 20 tahun, sedangkan kalau dihitung-hitung berdasarkan tanggal masuk kuliah dan kelulusannya, diestimasikan pelaku berusia sekitar 29 tahun atau bahkan lebih. Jadi yang mana yang benar? Mari kita lanjut. Dari awal percakapan, pelaku sudah mengetahui bahwa adikku masih di bawah umur. Namun dia tetap melanjutkan obrolan dan malah mengajak adikku untuk berpacaran dan menjadi uke-nya. Gue masih nggak tahu uke itu apa. Setelah itu, pelaku mulai memberikan janji-janji manis seperti membelikan Robux. Kemudian dilampirkan potongan percakapan yang isinya, tiap bulan kubelikan nanti sayang, asal kamu setia, gak usah khawatir kok. Modus predator emang ada-ada aja anjir. Diiming-imingin Robux dong, cok. Kalau zaman dulu kayaknya orang tua selalu bilang deh, jangan mau terima permen gratis dari orang asing. Kayaknya udah mulai harus diubah jadi jangan mau terima Robux dari orang asing dah. Dan yang paling gong adalah pelaku menjanjikan bahwa korban akan mendapatkan medali emas jika mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh lembaganya. Namun sebagai syaratnya, pelaku mengajak korban untuk bertemu di tempat ia menginap, di Red Doors di area Malang. Dilampirkan bukti percakapan yang
isinya korban yang bilang kalau dirinya pernah ikut Olimpiade di Solo tapi gak menang. Kemudian pelaku bilang, ikut lagi di Jogja Desember pas liburan. Aku jamin dapat medali emas. Mau ya beb please, buat kamu masuk SMA nanti. Ya udah, beneran ya? Gak tahu, ikut gak ya? Kemudian dilampirkan sebuah postingan Olimpiade dari Instagram G-Pem Indonesia. Dan korban bilang, ya udah, iya ikut. Nanti kalau daftar kabarin nama lengkapnya, mau aku titipin soalnya ke operatornya. Iya, tapi beneran jaga rahasia ya sayang, demi kamu juga ini aku lakukan. Zaman sekarang kalau gak pakai orang dalam mah bakal kalah. Bukan cuma kata-kata manis, aku bisa buktikan satu persatu ucapanku. Mulai dari medali emasmu nanti, tunggu aja dan lihat. Hehe, demi dedeku sayang. Soalnya kan kamu okeku sih. Jadi kalau sama aku minimal harus pinter, biar nanti bisa bantuin bisnisku dan bisa aku percayain kamu ke salah satu bisnisku. Karena aku nggak bisa handle semuanya. Aku butuh orang yang bisa dipercaya dan berpendidikan. Berpendidikan? Maksud lu menang pakai cara curang gitu kah? Sebenarnya aku bisa bikin kamu lebih baik dalam dunia pendidikan. Hehe, relasiku banyak di dunia pendidikan. Memiliki kamu sebagai pacarku, BF, fix masa depanku terjamin ini mah. Itulah kenapa aku bisa lobby dinas pendidikan dan kementerian. Hehe, khususnya di pendidikanmu, ku jamin sih. Sampai kamu kuliah, sampai impianmu tercapai, semua yang kamu inginkan, percayalah. Dari sini kita bisa lihat kalau pelaku ini menyalahgunakan jabatannya untuk menjanjikan keberhasilan dalam dunia pendidikan ke si korban. Meskipun gua tahu posisinya korban itu juga senang akan hal tersebut melihat dari responnya. Tapi kita fokus dulu ke masalah utamanya. Setiap kata-kata dari pelaku ini semakin memperkuat bukti bahwa orang ini adalah pelakunya. Karena aneh aja gitu, kenapa semua yang dijanjikan itu berkaitan banget sama pendidikan, sesuai dengan profil Instagramnya. Dari sini kita bisa lihat juga bagaimana bobrok sistem pendidikan di Indonesia yang sebenarnya emang kita semua udah tahu. Tapi kali ini kita melihat buktinya secara langsung bagaimana orang yang berprestasi akan kalah sama oknum yang bermain pada level sistem. Ini kayaknya cara Sahroni bisa naik jabatan deh. Kayaknya udah jadi rahasia umum. Kemudian bukti lanjutan. Dilampirkan percakapan yang kalau kita lihat isinya itu percakapan pelaku yang dikirimkan oleh korban ke kakak sepupunya atau si penulis tweet. Di sini pelaku mengatakan, "Nanti kamu paham sendiri the power of orang dalam." Kemudian dilanjutkan dengan bertanya, "Kamu kelas 9 kan?" Tindakan ini mengindikasikan kalau emang si pelaku adalah seorang predator yang dengan sengaja menargetkan anak di bawah umur. Kemudian ada voice message yang isinya itu gila banget sumpah. Kalian dengerin aja isinya. Gini loh, ya oke, aku nggak ini. Karena ya aku takut kamu sebarin nanti. Jadi kan itu nanti acara di hari H. Oke, kelamaan. Langsung aja gue ubah jadi teks. Yang intinya si pelaku bilang kalau aku takut kamu sebarin. Nanti kalau kamu di panggung dan menang, setelah itu pas turun aku nyamperin kamu. Kemudian ngomong ke orang tuamu kayak basa-basi aja gitu. Biar orang tuamu ngentot pisahku juga. Biar nanti kalau pas suatu saat kita ketemu lagi di Malang, udah nggak terlalu curiga gitu. Nanti kita drama bareng-bareng. Ini gila sih emang si predator. Jadi singkatnya itu setelah korban ikut Olimpiade dan menang karena dibantu oleh si pelaku, kemudian nanti pelaku akan nyamperin korban yang lagi bersama orang tuanya setelah pengumuman pemenang. Kemudian pelaku bakal ngajak ngomong orang tuanya biar mereka sadar akan kehadiran si pelaku. Biar kalau suatu saat si pelaku ajak si korban main berdua, orang tuanya nggak curiga. Karena mikirnya pasti lagi bimbingan belajar atau drama lainnya yang pelaku rencanakan. Anjing banget sih, gila nih orang. Bisa-bisanya lo ngerencanain hal segila itu, bahkan hingga melibatkan orang tua si korban untuk menyempurnakan aksinya. Dia bisa kepikiran semua hal itu. Artinya emang dari awal, pelaku itu melakukan semua hal tersebut dengan sadar. Ini kayaknya harus dicek deh isi HP-nya itu. Pada hari Kamis 13 Oktober jam 8 malam sehabis korban les, pelaku sempat menawarkan diri untuk menjemput, namun ditolak oleh korban. Korban merasa takut dan memutuskan untuk memblokir nomornya dan memutuskan kontak. Kemudian terlampir potongan percakapan yang isinya, "Kan aku mau belikan kalau kamu udah ketemu dulu." Ya udah iya. Ini kayaknya maksudnya beliin Robux deh. Kemudian Dede nanti lewat sini ya. Nanti jangan kayak orang bingung ya. Orang-orang taunya kita adik kakaan. Nanti langsung di depan kamarku jalan aja, jangan bingung. Terlampir juga video pelaku ngarahin korban. Nanti dari pintu itu ya ke sini. Sumpah makin gak beres. Pelaku juga beberapa kali menyinggung hal-hal yang berbau 18+. Contohnya, mau ngapain? Mandi bareng. Mau langsung diehem? Ngelunjak. Tapi kan diehem. Woi, lu tuh ngomong sama anak di bawah umur loh. Lu tuh punya otak gak sih? Ini gue nulis skrip aja sambil emosi, cok. Selama berkomunikasi dengan pelaku, adikku menggunakan lokasi map palsu untuk meyakinkan pelaku. Jujur aja, aku merasa miris atas apa yang telah menimpa sepupuku. Karena pelaku memiliki branding sebagai sosok yang berprestasi dan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Dilampirkan sebuah postingan dari IG-nya si pelaku. Ini kalian bisa lihat mukanya dengan lebih jelas. Pelaku tak segan memamerkan relasi kuasanya seperti relasiku banyak di dunia pendidikan. Karena itu aku bisa lobby dinas pendidikan. Ini makin menunjukkan bahwa ia sengaja memanfaatkan privilege-nya untuk bisa memanipulasi korban yang masih di bawah umur. Oh ya, aku lupa nambahin. Trigger warning LGBT. Hah? Hah? Bentar. LGBT? Oke, bentar. Boys love? Hah? Ini adiknya cowok apa cewek sih? Oh, pantas ya adiknya sempat bilang memilikimu sebagai BF-ku. Walah anjing, ternyata selama ini cerita Jowo ini, cowok. Adiknya si penulis itu ternyata cowok. Oke. Setelah gue baca-baca lagi, kalau kalian lihat, setelah penulis tweet nambahin fun fact itu di akhir cerita, orang-orang kasih komentar di postingan tersebut. Cuma postingan itu yang rame dikomenin dibandingkan postingan lainnya, kecuali postingan utama.
Ini komenannya lucu-lucu anjir. Gue bacain beberapa. Anjing pantes kok disuruh jadi Uke. Awalnya gue denial sampai tahu ini muncul. Saya pikir Uke apaan, ternyata wah kacau, nggak beres nih. Bener kata temen gue di US, kelompok pelangi paling suka sama anak kecil karena ada tujuannya. Astaga, pantesan nyebutnya Oke. Gongnya di akhir banget, kampret, lebih parah dong anjir. Gue baca apa ini cok. Astaga, plot twist. Walah, jadi beneran V ini cowok. Pantesan dari tadi baca kok kayak ada yang aneh. Pantes Oke. Selama baca gue udah ternyata kejutannya ini. Sungguh-sungguh plot twist. Soalnya di akhir munculnya what the fuck. Pantesan tadi baca Oke aku langsung kayak aku mau bilang sugar baby kali ini maksudnya. Ternyata betulan pelangi alang najisnya. Anjir, what? Sialan berlapis-lapis ternyata kelakuan laknatnya. What a plot twist, anjir. Ternyata ini gongnya plot twist. The fuck, kesel minuman gua. Anjing emang ini dia bomnya. Jancok shit bangke. Plot twist sekali weh bangsat. Plot twist yang gini brengsek. Gongnya malah di akhir pakai banget. Sama-sama cowok. Anjir gak expect. Gongnya malah cowok. Ternyata sepupu lo cowok. Astaga, kirain cewek. Gue kira cewek, ternyata cowok bangke. Kirain korbannya cewek, taunya sama-sama batang. Anjing, gue kira sama-sama cewek, ternyata malah homo anjing. Dasar berdebah laknat. Setelah fanfic tersebut muncul, banyak orang yang jadinya ikut menghujat si korban karena jomok. Kita tunggu aja para SJW Twitter dengan Inggris mereka buat ngebela jomoknya. Atau kalau orang-orang nyebutnya kandang monyet tapi monyetnya bisa bahasa Inggris. Kita menghargai perbedaan bukan penyimpangan. Gue berharap ini gak dinormalisasi di Indonesia karena takutnya semakin biarin semakin merajalela kayak di Amerika sana. Penulis tweet kemudian menambahkan, tolong fokus pada kasusnya terlepas dari apapun orientasinya. Oke, ayo kita fokus ke cerita utamanya aja. Update, pelaku deactivate IG-nya. Di sini IG-nya udah gak bisa diakses, menandakan kalau pelakunya emang adalah orang ini. Bukti tambahan, akun Leo Match pelaku udah disetting di umur 13 tahun. Kelihatannya pelaku emang niat mengincar anak di bawah umur. FYI, Leo Match bisa auto-match sesuai jarak umur. Kemudian dilampirkan profil Leo Match si pelaku yang menampilkan dirinya dan profil ML-nya. Kita bisa lihat kalau dia pakai nama Dion, lalu umurnya sengaja diatur ke umur 13 tahun biar bisa targetin para individu rentan. Kemudian deskripsinya mau Robux PC aja. Kemudian ada pengguna lain yang bertanya, itu pelaku cuma ngirim screenshot IG-nya kah? Bisa aja ngaku-ngaku. Kemudian dijawab oleh penulis tweet. Tapi dia juga sering nge-VN dan kirim video kegiatannya dia. Suaranya juga sama kayak di story IG-nya. Kalau kita lihat dari caranya matiin IG, maka bukti semakin kuat mengarah ke orang tersebut. Baiklah, berhubung pelaku sudah klarifikasi di akun Facebooknya yang sekarang sudah dikunci, di sini saya mau mempertanyakan beberapa kejanggalannya. Dilampirkan postingan Facebook oleh si pelaku yang isinya mengaktifkan fitur lokasi live di IG ternyata berbahaya. Udah banyak banget modus AI dari gambar dan suara. Instagram saya di-report dan masih proses ajukan banding. HP 2 bulan lalu hilang. Data-data saya bocor lagi untuk kedua kalinya. Jika ada VN atau chat pinjam uang pakai foto dan suara saya, tapi bukan WA saya, maka langsung report dan blokir aja. WA gue cuma satu ya guys, yang satunya sudah hilang bersama HP gue 2 bulan lalu di Jogja. Berhati-hati kalau ada orang yang pakai WA gue, entah itu pinjam uang atau chat yang tidak mengenakan, langsung report dan blokir aja. Alasan basi banget anjing. Ini orang latar belakangnya pendidikan, tapi ketikanya kayak orang kampung, cok. Apa hubungannya coba sama fitur lokasi live IG? Pakai alasan suara AI lah, IG di report lah, HP hilang, bacot. Kemudian penulis menambahkan bukti untuk menyangkal alasan si pelaku. Pertama, apakah sekarang AI bisa memanipulasi VN langsung? Bukan audio loh ini, VN langsung. Dan topik obrolannya pun nyambung. Kedua, apakah video daily life yang di-share kepada korban itu juga hasil AI? Mungkin teman-teman di sini bisa menilai, terutama video Red Doors. Terlampir berbagai video yang pelaku kirimkan ke korban. Lu mau pakai alasan apa lagi anjing? Ini suara lu, rekaman lu kurang lengkap, apalagi goblok. Ketiga, apakah mungkin akun yang sudah diverifikasi Instagram dengan 100.000 lebih followers bisa hilang dalam sekejap akibat di-report? Segampang itukah? Keempat, jika dikatakanlah nomor Anda dihack, apa ia sampai ke akun Google Maps-nya? Soalnya di SS Maps itu terpampang foto profil akun Google Anda. Terlampir percakapan di mana pelaku berencana untuk pesanin Gojek korban agar mereka bisa bertemu, dan juga tampilan Google Maps yang akunnya merupakan foto dari Instagram si pelaku. Nah, diambil dari postingan ini. Terlampir foto Instagram si pelaku yang digunakan sebagai profil akun Google-nya. Ini orang masih bisa ngeles anjing. Update, alih-alih klarifikasi, pelaku malah matiin semua akun medsosnya dari Instagram, LinkedIn, sampai akun Jipem dan perusahaannya Digital Edu. Kasus ini tuh masih baru-baru banget dan belum ada informasi apapun ataupun tindakan yang diambil terhadap si pelaku. Karena masih baru-baru banget, jadi gue cuma bisa jelasin kronologi kejadian, sekalian angkat kasus ini. Kita tunggu aja hasilnya gimana, jangan sampai aja predator kayak gini dilepasin di jalan, karena kasihan anak-anak lain jadi korban. Semua yang gue tampilkan di sini gue lampirkan di deskripsi. Sekian dari gue, jaga diri kalian, dadah.